Imlek bukan hanya soal angpau, kue keranjang, dan lampion merah. Di balik kemeriahan perayaannya, ada sederet mitos yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Tionghoa. Dari pantangan menyapu rumah hingga pantangan membeli sepatu, setiap mitos ini ternyata punya makna yang lebih dalam. Siap untuk menggali lebih jauh? Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat klik like dan subscribe ya. Karena dukungan kamu bikin kami terus semangat memberikan informasi menarik. Hari ini kita akan membahas 10 mitos unik tentang Imlek yang masih dipercaya hingga sekarang. Bukan hanya menarik, tapi juga penuh makna. Yuk, kita mulai. Yang pertama, mitos jeruk dan pesan romantis. Pernah dengar tradisi ini? Di beberapa komunitas Tionghoa, terutama di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, perempuan lajang menulis pesan romantis atau nomor kontak di atas jeruk, lalu melemparkannya ke sungai. Para pria lajang kemudian akan mengumpulkan jeruk ini dari sungai. Jeruk yang manis melambangkan harapan akan cinta yang manis, sedangkan jeruk asam mungkin menjadi sinyal bahwa hubungan itu tidak akan berhasil. Tradisi ini sering dilakukan di hari Cap Goh Mei atau hari ke-15 setelah Imlek sebagai simbol harapan menemukan jodoh di tahun baru. Kedua, mitos larangan membersihkan rumah di hari pertama Imlek. Merapikan rumah sebelum tahun baru Cina adalah tradisi yang wajib dilakukan. Tapi, tahukah kamu kenapa? Membersihkan rumah sebelum Imlek melambangkan membuang energi buruk, nasib sial, dan kemalangan dari tahun sebelumnya. Rumah yang bersih dianggap sebagai simbol kesiapan menyambut keberuntungan. Namun, membersihkan rumah di hari pertama Imlek sangat dilarang. Mitosnya, menyapu rumah pada hari pertama sama dengan menyapu keluar kekayaan dan keberuntungan yang baru saja masuk. Jadi, kalau kamu merayakan Imlek, pastikan rumah sudah bersih sehari sebelumnya. Ya. Ketiga, mitos pantangan menangis dan meratapi nasib. Air mata dan kesedihan dianggap sebagai tanda buruk di hari pertama tahun baru. Oleh karena itu, tradisi Imlek selalu menekankan suasana ceria. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa menangis di hari pertama Imlek bisa membawa kesedihan berulang sepanjang tahun. Itulah sebabnya warna merah yang melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan selalu mendominasi perayaan Imlek. Di sisi lain, warna hitam dan putih yang identik dengan suasana berkabung dihindari. Keempat, mitos dilarang mencuci dan memotong rambut. Mitos lain yang cukup unik adalah larangan mencuci dan memotong rambut pada hari pertama Imlek. Kenapa ya? Dalam bahasa Mandarin, kata rambut, fa, memiliki pelafalan yang mirip dengan kemakmuran, facai. Mencuci atau memotong rambut dianggap sebagai tindakan membuang keberuntungan dan kemakmuran. Oleh karena itu, semua perawatan rambut biasanya dilakukan sebelum malam tahun baru. Kelima, mitos menyimpan benda tajam. Saat Imlek, semua benda tajam seperti pisau dan gunting harus disimpan. Apa alasannya? Benda tajam dipercaya bisa memotong rezeki di tahun baru. Selain itu, penggunaan benda tajam juga dianggap bisa memicu konflik di dalam rumah tangga. Dengan menyimpan benda-benda ini, diharapkan suasana rumah tetap damai selama Imlek. Keenam, mitos mie yang jadi menu wajib perayaan. Sebelum menyantap mie, semua anggota keluarga harus berdiri mengelilingi piring mie. Kemudian beramai-ramai menarik mie ke segala arah dengan sumpit. Mie sebagai simbol rezeki dan kebahagiaan yang panjang dan tidak ada habisnya. Ketujuh, mitos pemasangan lentera merah dan bunga. Meletakkan sumber cahaya dan hiasan di sudut rumah dipercaya mendatangkan kebaikan untuk feng shui rumah. Spesies bunga yang digunakan sebaiknya adalah krisan, orange citrus, Chinese narcissus, hydrangea, dan rhododendrons. Dalam kepercayaan orang Tionghoa, Nian atau sejenis makhluk buas yang hidup di dasar laut atau gunung akan keluar saat musim semi atau saat tahun baru Imlek.
Kedatangan mereka pun dilanjutkan dengan mengganggu manusia, terutama anak kecil. Namun menghias rumah, pakaian dan aksesoris berwarna merah dapat mengusir Nian karena ia takut dengan warna merah. Jadi tidak heran kalau nuansa merah begitu terlihat saat Imlek. Kedelapan, mitos tidak boleh marah atau berkata kasar. Hari pertama Imlek harus diisi dengan energi positif. Berkata kasar atau marah dianggap bisa membawa aura buruk sepanjang tahun. Tradisi ini mengajarkan pentingnya memulai tahun baru dengan sikap yang baik dan penuh rasa syukur. Kesembilan, mitos tidak boleh membeli sepatu. Ada mitos yang menyebutkan apabila seorang perempuan atau laki-laki memberikan sepatu kepada pasangannya, ada kemungkinan besar hubungan keduanya akan terputus. Ini juga berlaku saat menjelang tahun baru Cina, di mana membeli sepatu adalah hal yang dianggap akan membawa keburukan di tahun yang baru. Selain itu, sepatu dengan aksen tali juga diasosiasikan dengan kerumitan hidup. Kesepuluh, mitos tradisi membagikan angpau. Tradisi membagikan angpau hanya boleh dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, kepada orang yang lebih tua dan anak-anak. Mitos yang satu ini paling ngenes, sebab mereka yang belum menikah dilarang membagikan angpau, karena dipercaya akan mengurangi keberuntungan dan menjauhkan jodoh. Isi angpau harus uang kertas, tidak boleh uang logam. Bagi-bagi angpau oleh mereka yang sudah menikah juga dipercaya bisa memperlancar rezeki. Jadi, gimana? Mitos-mitos dalam Imlek ini ternyata punya makna yang dalam, ya? Tradisi ini mengajarkan pentingnya harapan, kebersamaan, dan memulai tahun baru dengan positif. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ya. Kasih tahu kami mitos mana yang paling menarik menurut kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.